Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-533. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu sekelompok orang-orang yang garang telah menunggu dengan tegang. Mereka adalah 4 bersaudara dari lereng Gunung Lawu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, apalagi apabila mereka berempat berada di dalam satu pasangan. Apalagi mereka telah membawa pula beberapa orang kawan yang terpilih. Mereka menyadari bahwa orang yang kali ini harus diselesaikan adalah Ki Gede Pemanahan, seorang yang pilih tanding. Keempat saudara dari lereng Gunung Lawu itu tahu benar bahwa Ki Gede Pemanahan adalah bekas Panglima Wiratamtama di Pajang, dan mereka pun tahu benar bahwa Ki Gede Pemanahan adalah seorang putra dari Selo, dari daerah yang terkenal keturunan seseorang yang menurut berita mampu menangkap petir. Kali ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri, berkata orang tertua dari keempat saudara dari lereng Gunung Lawu. Ya, Kakang Dandun, jawab adiknya yang kedua. Kita semua sudah mengetahui siapakah yang kali ini kita hadapi. Karena itu kita tidak boleh lengah. Ki Gede Pemanahan dengan 2 orang pengawal, sahut yang lain. Betapapun tinggi ilmu mereka, tetapi mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Mungkin aku seorang diri dapat dikalahkan oleh Ki Gede Pemanahan, tetapi ukurannya adalah paling banyak 2 dari kita. Selebihnya adalah tenaga cadangan yang meyakinkan. Ditambah dengan orang-orang kita, berkata yang lain lagi sambil memandang beberapa orang yang bertebaran duduk di atas rerumputan. Kita masih mempunyai waktu, berkata Dandun. Tetapi baiklah, 2 orang di antara orang-orang yang malas itu mengamati jalan. Jika Ki Gede Pemanahan sudah tampak, kita harus benar-benar bersiap. Demikianlah, 2 orang di antara mereka harus berada di ujung bulak untuk mengawasi jalan. Jika mereka melihat 3 ekor kuda berpacu menuju ke arah mereka dari Pajang, maka ketiganya adalah Ki Gede Pemanahan dengan 2 orang pengawalnya. Kita sudah memilih tempat yang paling tepat. Jika kita berhasil, kita ceburkan saja mayat mereka ke Kali Opak. Ya, dan kita akan menerima upah kita. Dan kelak, jika orang-orang tamak itu berhasil, kita akan mendapatkan kedudukan yang baik pula. Dandun menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berbaring di atas rerumputan di bawah sebatang pohon yang rimbun. Jalan ini jarang dilalui orang, desisnya. Lalu katanya pula, karena itu kita tidak usah takut diketahui orang. Seandainya ada orang lewat pun, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika mereka mencoba mencampurinya, kita akan menyelesaikannya sama sekali. Adik-adiknya mengangguk-anggukkan kepalanya. Jalan itu nampaknya memang sepi. Meskipun demikian, ada juga beberapa orang yang lewat di dalam kelompok-kelompok kecil.
Sudah sejak beberapa lama, jalan itu menjadi tenang dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang berarti. Apalagi sejak jalan ke sebelah barat seakan-akan terbuka sama sekali. Maka jalan itu rasa-rasanya menjadi benar-benar telah aman meskipun masih belum banyak orang yang melaluinya. Karena mereka masih dibayangi oleh kenangan masa yang mendebarkan karena orang-orang yang menyamun di sepanjang jalan itu dan dengan sengaja menakut-nakuti orang-orang yang lewat, terutama yang menuju ke barat. Semakin tinggi matahari merayap di langit, rasa-rasanya mereka menjadi semakin gelisah. Kadang-kadang mereka tidak telaten lagi menunggu. "Mungkin Ki Gede Pemanahan belum akan lewat hari ini," berkata salah seorang dari keempat orang dari lereng Gunung Lawu itu. Orang-orang Pajang sudah memberi tanda. Mereka tahu pasti bahwa hari ini Ki Gede Pemanahan akan kembali ke Mataram. Tetapi mungkin ia tidak berangkat pagi-pagi benar, jawab Dandun. Adiknya tidak menyaut lagi. Seperti kakaknya, ia pun kemudian berbaring di bawah pohon yang rindang pula. Dalam pada itu, beberapa kelompok orang yang lewat menjadi heran melihat beberapa orang duduk-duduk di pinggir jalan menuju ke daerah Mataram. Tetapi mereka tidak bertanya sesuatu karena orang-orang itu sama sekali tidak mengganggu mereka. Bahkan mereka kemudian beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok orang lewat yang sedang beristirahat seperti mereka. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan tidak lagi berpacu dengan tergesa-gesa. Semakin lama dibiarkannya kudanya berlari semakin lambat. Sementara itu, angan-angannya masih saja dibayangi oleh sikap Sultan Hadiwijoyo. Betapa hatinya merasa terbanting di atas batu pualam yang keras oleh sikap yang sangat baik dari Sultan Hadiwijoyo itu. Namun dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa orang telah diupah untuk mencegatnya di perjalanan. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang Pajang benar-benar telah menginginkan kematiannya. Apalagi mereka yang mendengar bahwa sikap Sultan terlampau baik kepadanya. Ternyata orang-orang Pajang itu sudah mengambil sikap pasti membunuh Ki Gede Pemanahan. Karena ia tidak menyangka sama sekali itu, maka ia tidak mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan itu. Ki Gede Pemanahan tidak membawa senjata lain kecuali keris di punggungnya. Ki Gede Pemanahan menganggap bahwa jalan dari Pajang ke Mataram kini seakan-akan sudah terbuka luas dan tidak ada gangguan lagi. Jika ada penyamun-penyamun kecil, maka penyamun-penyamun itu tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa menghadapi Ki Gede Pemanahan beserta kedua pengawalnya itu. Dengan demikian, maka perjalanan Ki Gede Pemanahan itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan Kali Opak di Prambanan, dan dengan demikian perjalanannya menjadi semakin lama semakin dekat dengan bahaya yang sebenarnya bagi keselamatannya. Sekali-sekali Ki Gede Pemanahan masih harus menyusut hutan yang meskipun tidak lebat, tetapi cukup menghambat perjalanannya. Bahkan kadang-kadang kudanya sama sekali tidak dapat berlari. Ki Gede Pemanahan harus menyusup di bawah sulur pohon kayu
yang rimbun atau meloncati batang pepohonan yang melintang di jalan. Namun pada dasarnya kudanya dapat maju terus meskipun perlahan-lahan. Ki Gede Pemanahan tertegun sejenak ketika ia kemudian sampai ke telatah Sangkal Putung. Masih juga tersangkut sebuah kenangan pada saat ia masih menjadi seorang panglima. Ia pernah datang ke Sangkal Putung khusus untuk menerima penyerahan sisa-sisa dari Laskar Jipang. Namun yang karena kekhilafan Senopati muda di daerah ini, hampir saja ia terbunuh oleh Ki Tambakwedi yang mencegatnya di perjalanan justru setelah mendekati Sangkal Putung. Untunglah Untara yang cukup cekatan sehingga akhirnya ia selamat. Meskipun Ki Gede Pemanahan sendiri adalah lawan yang seimbang dengan Ki Tambakwedi, namun saat itu Ki Tambakwedi berhasil mengerahkan anak buahnya lebih banyak dari anak buahnya sendiri. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Kini Sangkal Putung menjadi daerah yang semakin subur. Tidak ada lagi gangguan yang berarti sepeninggal sisa-sisa pasukan Jipang. Dengan demikian, maka orang-orang Sangkal Putung dapat memusatkan kerjanya di sawah dan ladang. Jika matahari memanjat ujung pepohonan, terdengar hampir di setiap pedesaan suara pandai besi menempa alat-alat pertanian, lembu yang melenguh, dan perempuan-perempuan menumbuk padi, kadang-kadang diseling oleh suara anak-anak melengking minta air susu ibunya. Sedang di tepian, gembala meniup serulingnya, menyusup suara desau angin ladang yang lembut. Daerah yang semakin segar. Desis Ki Gede Pemanahan. "Apa Ki Gede?" bertanya seorang pengawalnya. "Sangkal Putung ini," jawab Ki Gede Pemanahan, "sekarang menjadi daerah yang hijau segar. Nampaknya tidak ada lagi kekacauan yang sering terjadi seperti pada saat pasukan Jipang yang sudah terpecah belah itu berada di daerah ini. Pengaruh orang-orang yang dengan sengaja menutup daerah Mataram pun agaknya tidak begitu terasa di daerah Sangkal Putung ini." "Iya Ki Gede," sahut pengawalnya. "Daerah ini merupakan daerah yang sudah teratur, tetapi agaknya daerah ini tidak berkembang pesat di bidang pemerintahan." "Maksudmu?" bertanya Ki Gede Pemanahan. "Daerah ini adalah daerah Kademangan yang luas. Dengan demikian daerah ini sudah mempunyai bentuknya yang pasti, seperti Menoreh yang telah mendapat pelimpahan kekuasaan sebagai sebuah tanah perdikan. Meskipun berbeda bentuk, wewenang dan kewajibannya, namun kedua-duanya sudah mempunyai bentuk yang pasti. Jadi bagaimana maksudmu dengan perkembangan pemerintahan?" "Maksudku bahwa bentuk Kademangan itu tidak meningkat lagi menjadi bentuk yang lebih mantap." Ki Gede Pemanahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kademangan adalah bentuk yang sudah mantap. Untuk menjadi tanah perdikan, diperlukan syarat-syarat tertentu. Ki Argopati, kepala tanah perdikan di Menoreh, mempunyai jasa yang besar, sehingga daerahnya pantas diangkat menjadi daerah tanah perdikan. Bukankah Sangkal Putung merupakan benteng yang kuat menghadapi Topati saat kekuatan Jipang masih terkumpul di bawah pimpinan Macan Kepatihan itu?" Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia berkata, "Memang dapat dipertimbangkan, tetapi daerah ini belum tentu mendapatkan kedudukan yang lebih mantap sebagai tanah perdikan, karena Sangkal Putung tidak seluas tanah perdikan Menoreh." Pengawal Ki Gede Pemanahan itu pun kemudian terdiam, namun ia mulai membayangkan
bentuk apakah kira-kira yang akan didapat oleh tanah Mataram nanti jika tanah itu sudah menjadi ramai? Apakah sekedar sebuah katemangan atau tanah percikan? Ki Gede Pemanahan pernah menjabat sebagai seorang panglima yang diakui memiliki kelebihan dari senopati yang lain. Apakah pada saat ia berhasil membuka alas Mentawai, ia hanya akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang demang dan untuk waktu yang jauh sekali? Sejauh yang pernah dialami Sangkal Putung, Mataram hanya tetap sebuah katemangan. Meskipun hal itu tidak dikatakan, tetapi rasa-rasanya Ki Gede Pemanahan dapat mengerti. Maka katanya, bagi Mataram, bentuk tidak penting. Wewenang dan kekuasaan pun akan menyusul dengan sendiri apabila Mataram berhasil menyusul dirinya. Sultan Hadiwijoyo adalah orang yang baik, dan aku harus bersujud di hadapannya karena kebaikan hatinya. Kedua pengawalnya tidak menyahut. Mereka mengerti bahwa Ki Gede Pemanahan sedang dihimpit oleh perasaan yang aneh. Sesudah ia merasa bersalah, khawatir, cemas, dan bayangan yang kelam bahwa ia akan mendapat hukuman karena Sutowijoyo telah melakukan pelanggaran yang berat. Namun tiba-tiba yang terjadi bukan apa-apa. Sultan Hadiwijoyo tidak menghukumnya, tidak marah, dan bahkan merestui hubungan antara Raden Sutowijoyo dengan gadis Kalinyamat itu. Ternyata Ki Gede Pemanahan telah terlempar kembali ke dalam kediamannya. Matanya kembali menatap ke kejauhan. Sementara itu, orang-orang Sangkal Putung yang sedang bekerja di sawah sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka memang sering melihat beberapa orang berkuda lewat, tetapi kali ini yang lewat adalah Ki Gede Pemanahan. Namun orang-orang Sangkal Putung tidak menyangkanya karena Ki Gede Pemanahan sama sekali tidak mengenakan tanda-tanda kebesarannya. Ia mengenakan pakaian seorang petani dan sebagai orang kebanyakan, maka ia sama sekali tidak menimbulkan kesan apapun bagi mereka yang melihatnya, bahkan berpapasan sekalipun. Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan menjadi semakin dekat dengan Kaliopak. Setelah Sangkal Putung ditinggalkannya, maka untuk beberapa saat lamanya Ki Gede Pemanahan menyusuri hutan yang tidak begitu lebat. Tetapi hutan itu adalah hutan yang sudah terlampau sering dilalui, sehingga seakan-akan hutan itu adalah hutan tamasya saja. Binatang-binatang yang masih ada justru menjauhi jalan yang membelah tengah-tengah hutan itu. Tetapi hutan itu ternyata tidak begitu luas, sehingga beberapa saat kemudian Ki Gede Pemanahan telah berada di bulak persawahan lagi. Namun dengan demikian, terasa panas matahari seakan-akan menyengat kulit punggung, meskipun dilambari oleh selembar baju yang tebal. Ki Gede Pemanahan memasuki daerah Prambanan di panasnya sinar matahari yang melayang di langit yang biru bersih. Seperti Sangkal Putung, maka Prambanan pun memiliki tanah yang subur, bendungan yang menyekat kali, kemudian mengangkat air naik ke tanah persawahan di sebelah timur Kaliopak. Dari kejauhan Ki Gede Pemanahan memandang ujung candi yang bagaikan bercahaya ditimpa teriknya matahari. Candi yang manis, berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hatinya. Candi yang bagi rakyat di sekitarnya
merupakan lambang keagungan cinta yang dapat melahirkan sebuah karya yang mengagumkan. Dengan tatapan mata yang memancarkan kekaguman, Ki Gede Pemanahan memandang candi yang semakin lama menjadi semakin dekat. Candi yang terletak tidak terlampau jauh dari Kali Opak. Namun Ki Gede Pemanahan tidak menyangka sama sekali bahwa sebentar lagi jika ia lewat di depan candi itu dan menuruni tebing yang landai dari sebuah sungai yang lebar, ia akan berhadapan dengan bahaya yang akan memungut nyawanya. Namun tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan terkejut ketika kudanya tiba-tiba saja menjadi sendat, bahkan kemudian seakan-akan tidak mau maju lagi. Beberapa kali kudanya melingkar-lingkar, bahkan kemudian meringking. Kedua pengawalnya pun menjadi heran. Kuda itu adalah kuda yang sangat baik, kuda tunggangan Ki Gede Pemanahan sejak ia berada di Pajang. "Kenapa dengan kuda ini?" bertanya Ki Gede Pemanahan sambil menepuk leher kudanya supaya kuda itu menjadi tenang. Kedua pengawalnya pun kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya sambil memperhatikan kuda yang menjadi gelisah itu. "Aneh," desis yang seorang. "Tentu firasatnya mengatakan sesuatu," sahut yang lain. Ki Gede Pemanahan sendiri masih menepuk beberapa kali leher kudanya sambil berdesis perlahan-lahan. Kemudian diusapnya dahi kuda itu dengan lembut, sehingga akhirnya kudanya menjadi tenang. Tetapi rasa-rasanya kuda itu tidak mau lagi melangkah maju. "Aku menjadi heran," berkata Ki Gede Pemanahan. "Sebentar lagi kita akan menyeberang Sungai Opak. Kenapa kuda ini tidak mau berjalan lagi? Apakah Kali Opak sedang banjir?" "Aku kira tidak, Ki Gede. Langit cerah. Demikian juga di sebelah utara. Agaknya di kaki Gunung Merapi itu pun tidak turun hujan." Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, tentu bukan karena telinganya sudah mendengar deru air banjir. Tetapi kenapa? Mungkin sekedar sentuhan kecil. Karena itu biarlah kuda itu menjadi tenang sesaat." Ki Gede Pemanahan mengangguk. Ia pun kemudian turun dari kudanya dan membiarkan kudanya merenungi jalan yang akan dilaluinya. Sekali-sekali kuda itu menengadahkan kepalanya dan penciumannya seakan-akan menyentuh sesuatu yang membuatnya gelisah. "Jika ada binatang buas, tentu kuda-kuda yang manapun menjadi gelisah pula," berkata seorang pengawalnya. "Memang, mungkin seekor binatang buas yang sedang minum di Kali Opak," jawab yang lain. Ki Gede Pemanahan menganggukkan kepalanya. Katanya, "Mungkin sekali. Sebentar lagi binatang buas itu akan pergi." Kedua pengawal Ki Gede Pemanahan yang sudah turun pula mengikat kuda masing-masing pada seberang pohon perdu. Keduanya pun kemudian ikut mengusap kuda Ki Gede Pemanahan yang gelisah. Seakan-akan keduanya ingin meyakinkan kepada kuda itu bahwa tidak ada apa-apa di perjalanan. Seandainya ada binatang buas pun, kuda itu tidak perlu cemas. Agaknya kuda itu pun mengerti. Perlahan-lahan, kuda itu menjadi tenang. Sehingga dengan demikian, maka Ki Gede Pemanahan pun siap melanjutkan perjalanannya. "Kau dapat minum sampai kenyang nanti setelah sampai di Kali Opak,"
berkata pengawal Ki Gede Pemanahan sambil mengusap leher kuda yang gelisah itu. Sejenak kemudian, kuda itu melanjutkan perjalanannya, meskipun nampaknya masih ada keraguan-raguan, apalagi ketika mereka muncul di sebuah bulak di sebelah timur Kali Opak. "Apakah kau takut melihat candi yang menjulang sampai ke langit itu?" desis Ki Gede Pemanahan seolah-olah berbisik di telinga kudanya. Tetapi rasa-rasanya kuda itu masih tetap gelisah meskipun perlahan-lahan ia maju terus. Sedang Ki Gede Pemanahan pun tidak mau memaksa kudanya lari lebih cepat. Dalam pada itu, kedua pengawal Ki Gede Pemanahan pun rasa-rasanya menjadi gelisah pula. Seekor kuda adalah binatang yang memiliki firasat yang tajam. Karena itu, tanpa sesadarnya keduanya telah menggeser keris di punggungnya dan meraba hulu pedangnya. Sekilas mereka memandang Ki Gede Pemanahan yang ada di depannya. Ternyata Ki Gede Pemanahan tidak membawa senjata lain kecuali keris di punggungnya. Namun demikian mereka berjalan terus. Hanya kadang-kadang mereka harus berhenti sejenak jika kuda Ki Gede Mataram itu nampaknya menjadi semakin gelisah. Jika kuda itu menjadi agak tenang, maka mereka pun melanjutkan perjalanannya pula. Tetapi ternyata bahwa kuda-kuda yang lain pun mulai menjadi gelisah pula, sehingga meskipun kedua pengawal Ki Gede Pemanahan itu tidak mengatakan sesuatu, namun mereka hampir memastikan di dalam hati bahwa sesuatu akan terjadi. Sebenarnya lah bahwa saat ketika orang itu mendekati Kali Opak, maka orang-orang yang harus mengawasinya telah lebih dahulu melihat 3 orang berkuda mendekat. Karena itu, maka mereka pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang menunggu di tepi sungai. "Mereka sudah datang," desis Dandun. Ketiga adiknya pun segera bersiap. Mereka sadar sepenuhnya bahwa melawan Ki Gede Pemanahan adalah suatu perjuangan yang berat. Tetapi mereka berempat di dalam satu kelompok perkelahian merupakan suatu kekuatan yang tiada taranya. Dan Dun pun kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk bersiap pula. Katanya, "Biarlah 2 orang kita berada di belakang ketika orang itu. Mereka harus dibiarkan melintas. Tetapi kedua orang kita itu harus menutup jalan agar Ki Gede dan pengawalnya tidak berbalik dan melarikan diri. Mereka harus masuk ke dalam jebakan dan kita akan mencincang mereka sampai lumat. Mayat mereka kita lemparkan saja ke Kali Opak. Tetapi ingat, keris Ki Gede Pemanahan harus diambil sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil." Pesan Dandun cukup gamblang. Karena itu, maka orang-orangnya pun segera menebar. "Kita berempat harus menyelesaikan Ki Gede Pemanahan lebih dahulu," berkata Dandun. "Biarlah orang-orang kita yang berjumlah 10 orang itu mengurusi kedua orang pengawalnya. Jika Ki Gede Pemanahan sudah terbunuh, maka kedua orang itu bagaikan tikus saja di sarang kucing-kucing yang liar." Adik-adiknya tertawa, namun wajah-wajah mereka pun kemudian menjadi tegang ketika dari kejauhan mereka melihat 3 orang berkuda datang mendekat. "Itulah mereka," desis Dandun. Demikianlah mereka yang mencegat perjalanan Ki Gede Pemanahan itu pun segera bersembunyi di balik batu-batu padas dan gerumbul-gerumbul liar di tepi Kali Opak.
Mereka telah menyiapkan senjata mereka masing-masing. Setiap saat mereka dapat segera menyergap ketiga orang yang sesaat kemudian akan melintasi Kali Opak. Tetapi rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi melihat ketiga ekor kuda yang tidak berlari cukup cepat. Bahkan kadang-kadang kuda Ki Gede Pemanahan justru berhenti dan meringkik. Baru kemudian kuda itu perlahan-lahan maju lagi beberapa langkah. "Kuda itu malas sekali," desis Dandun yang juga tidak sabar menunggu. "Kita meloncat naik dan mengepungnya," sahut adiknya. "Masih terlampau jauh. Jika mereka terkejut, mereka dapat melarikan diri." "Kita harus bersabar sedikit," desis yang lain. Tetapi ketiga orang itu tidak segera maju mendekat. Bahkan seakan-akan mereka sengaja berhenti dan mengamati keadaan dengan seksama. "Bagaimana?" bertanya salah seorang dari keempat bersaudara itu. "Kita tunggu sebentar," jawab Dandun. "Jika mereka masih saja menunggu, kitalah yang menyergap naik ke atas tebing. Kemudian kita dorong mereka turun, supaya tidak banyak orang yang dapat menyaksikan perkelahian ini dari jauh." "Aku sependapat," adiknya yang bungsu bergumam. Dengan demikian maka dengan gelisah dan menahan napas orang-orang itu menunggu Ki Gede Pemanahan menjadi semakin dekat. Namun agaknya kesabaran mereka pun sudah sampai pada batasnya. "Kuda-kuda itu agaknya menjadi gila," berkata Dandun. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede Pemanahan sendiri tidak berusaha lagi untuk maju lagi. Firasatnya sebagai seorang prajurit yang mumpuni seakan-akan memberinya peringatan bahwa di hadapannya sedang menunggu bahaya yang dapat merenggut nyawanya. Sehingga karena itu, maka Ki Gede itu pun justru mengekang kudanya dan berhenti sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.